feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Vitasari. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara mencari nilai terbesar dan terkecil dalam array melalui aplikasi Plogoritem. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni yang telah berbagi ilmu mengenai penggunaan Plogoritem ini. Baik, mari kita praktekkan. Di sini saya sudah membuat soal ya. Diketahui terdapat 20 nama siswa dengan 20 nilai yang diinput dalam sebuah array. Array itu adalah daftar kata atau kumpulan data yang sejenis. Jika data itu berbentuk string maka harus string semua. Jika misalkan berbentuk real berarti untuk real semua, untuk integer semua, atau boolean semua. Baik, kita praktekkan di Plogoritem. Di sini ada main dan end. Untuk menjalankan ini kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Kita declare variabelnya. Yang pertama kan di sini ada diketahui nama siswa, berarti kita buat nama siswa. Nama ini berarti kan berbentuknya array ya. Array karena di sini disuruhnya 20 maka kita ketik 20 untuk size array-nya. Terus di sini integernya untuk array size ini bisa sampai berapapun yang Anda butuhkan ya. Untuk integernya kita untuk tipe datanya kita pilih string karena nama ini kan bentuknya karakter. Kita klik OK. Selanjutnya di sini diketahui 20 nilai yang diinput dalam sebuah array. Jadi kita deklarasikan juga untuk nilainya. Untuk nilai berhubung itu berbentuk angka maka kita gunakan tipenya integer aja ya. Nilai array size-nya 20. Oke. Setelah itu kita butuh sebuah variabel lagi untuk nilainya sendiri, nilai menjalankan looping. Kita butuh misalkan i. Oke. Ini bentuknya jangan array ya. Selanjutnya kita buat loopingnya kita misalkan menggunakan for kan di sini harus tampilkan nama dan nilai dari setiap siswa yang terdaftar. Maka kita masukkan for-nya. Di sini variabelnya berarti i. Start value-nya berhubung kita gunakan aplikasi Plogoritem dan Plogoritem itu wajib dimulai start value-nya dari mulai 0. End value-nya sampai dengan, karena di sini diminta 20 berarti sampai data kedua dibutuhkan dari 0 sampai ke 20 itu berarti nilainya kan 19 ya. I minus 1 gitu rumusnya. Jadi ini 19 karena dimulainya dari 0. Lalu di sini kita pilih increasing. Di sini kan ada pilihan increasing, decreasing. Kalau misalkan increasing itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau decreasing itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita menggunakan increasing, step by-nya satu oke. Selanjutnya di sini kita masukkan karena di sini harus diinput manual di dalam sebuah array, maka kita masukkan input yang pertama itu karena tadi kita declare nama, maka input pertama itu kita masukkan misalkan nama. Karena nama ini berbentuk array, maka kita gunakan juga array. Di sini array ke i berarti ya. Untuk diketahui ini di sini kan ada macam-macam tanda kurung ya. Misalkan di sini ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu menunjukkan bahwa itu keterangan dalam sebuah array. Tapi jika ini kurung buka kurung tutup biasa, maka itu digunakan untuk operator yang dijalankan terlebih dahulu. Sedangkan kalau di sini bentuknya kurung kurawal itu untuk keterangan penjelasan atau keterangan deskripsi. Seperti itu artinya. Nah, setelah kita input nama i, kalau misalkan kita jalankan kan di sana tidak ada keterangan ya yang diinput itu apa. Sekalipun ada di bagian bawah. Di sini. Contohnya seperti ini dijalankan. Di sini kan tipe string nama ke 0.
Jadi kalau misalkan orang yang nggak ngeh, ini nggak bakal kelihatan. Jadi lebih baik lagi jika kita tampilkan. Di sini kita kasih output saja untuk keterangannya ya. Di sini misalkan outputnya itu masukkan nama. Untuk jenis string kita juga harus menggunakan tanda kutip agar bisa terbaca, agar rumusnya tidak error. Terus untuk kata penghubung kita gunakan dan. Selanjutnya masukkan nilai i. Kalau misalkan kita masukkan nilai i saja, berarti nanti akan munculnya masukkan nama ke 0. Kalau seperti itu kan ini ya terlalu resiko gitu. Maksudnya kalau misalkan biasanya kan kalau orang Indonesia angka itu dimulainya dari 1 bukan dari 0. Misalkan ke masukkan ke seperti ini misalnya ke i plus 1 berarti ya, biar nanti dia mulainya dari 1. I plus 1. Oke, kita coba ya. Nah ini nama ke 1. Selanjutnya berhubung tadi kita sudah deklarasikan ya nama, kita juga buat loopingnya untuk nilai. Kita copy saja dari yang nama tadi, paste. Nah untuk jangan lupa di sininya harus diganti namanya jadi nilai ke i. Selanjutnya di sini ini jangan sampai lupa, harus diganti ya, jadi nilai ke berapa. Oke, setelah itu sebenarnya untuk input nilai dan masukkan output masukan nilai ini bisa digabung ke atas. Cuma nanti jatuhnya itu kita harus menginput berurutan antara nama nilai. Jadi untuk memudahkan kita pisah saja. Selanjutnya di sini kita buat looping lagi untuk keluarannya. Di sini ini masih sama untuk yang array tadi, nilai array i, start value-nya dari 0 sampai dengan 19. Step 1 increasing, oke. Lalu di sini kita masukkan outputnya ya. Masukkan outputnya. Nah, outputnya itu misalkan nama, dan di sini masukkan si tadi array namanya, nama ke i. Jangan lupa kurung sikunya. Terus kita hubungkan mendapatkan nilai, kasih penghubung lagi nilai. Ini oke. Ini selanjutnya ini kan tadi ini jawaban untuk tampilkan nama dan nilai dari setiap siswa yang terdaftar. Selanjutnya kita tampilkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Untuk menampilkan nilai terbesar dan terkecil, kita balik lagi ke pendeklarasian. Kita harus deklarasikan dulu untuk min max-nya. Kita simpan di sini deh. Sini aja ya. Kita deklarasikan lagi. Namanya misalkan terbesar itu si max dan si kecil itu min. Oke. Tipe datanya nggak usah array, integer karena bentuknya angka. Terus kita juga butuh pendeklarasian untuk looping, nilai looping di bagian min max ya. Kita misalkan masukkan si n aja ya variabelnya. Oke. Setelah itu kita buat loopingnya.
sebelum looping kita buat pendeklarasi variabel untuk assign-nya. Yang pertama kita Simax ya. Simax itu menampilkan nilai, misalkan nilai I-1. I-1 yang dari atas, terus si max ini kita buat loopingnya for. Si for-nya ini variabelnya berarti kan n, tadi karena kita deklarasikannya n, mulainya tetap dari 0 sampai dengan nilai ke-19, sampai dengan i saja ya, karena tadi kan di bagian for yang tampilkan nama dan nilai itu sampai dengan i saja ya, namanya variabel i, jadi kita tulis I-1 aja. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini untuk pengujian angkanya if ya. Jadi di dalam if-nya itu misalkan max kalah besar dari nilai si n itu tadi. Max kalah besar dari nilai n. Assign variabelnya, maka si max ini menampilkan variabel nilai n. Oke. Nilai n. Selanjutnya untuk minimal terkecil juga sama ya, kita kopikan saja ini. Nah, kita buat lagi saja. Assign, maka di sini kita ketik min, expressionnya nilai i dikurangi 1. Oke. Lalu kurang ke bawah, kita buat juga loopingnya untuk si min ini. Ininya sama, variabelnya dari tadi n, start value-nya 0, terus n value-nya i kurang dari 1. Oke. Setelah itu loopingnya pakai if. Jika min kalah kecil berarti kan besar, ini tandanya ya, kalah kecil dari nilai n, oke, maka si max itu akan bernilai, si min itu akan bernilai 0. Si min itu akan bernilai nilai n. Oke. Selanjutnya kita buat outputnya di sini. Outputnya itu setelah diuji, maka nilai terbesar, misalkan keterangannya harus dipakai tanda kutip ya, nilai terbesar dan oke. Output yang kedua kan di sini disuruh tampilkan nilai terkecil ya, maka outputnya nilai terkecil dan oke. Terus misalkan kita di bawahnya mau kasih keterangan, kita tambahkan keterangannya sini
Terima kasih sudah mencoba. Oke, terus satu lagi di bawahnya. Berikutnya kasih keterangan. Salam Dian Novitasari. Selanjutnya kita coba jalankan ya. Sekarang nama ke-1. Nama ke-1 Ika. Di sini ada keterangannya ya. Nama keberapa yang sedang kita input. Nama kedua Iko. Nama ketiga Joko. Jono. Fani. Eni. Leni. Luna. Koko. Yanto. Titi. Eka. Terus misalkan siapa lagi? Fenty, Dina, Iwan, Nita misal. Terus Andre. Terus siapa lagi? Misalkan Solihin. Lukman, Endar. Yang ke-20. Di sini terus ada muncul masukkan nilai ke 1. Misalkan nilainya 30, 40, 90, 80, 70, 50, 86, 85, 90, 50, terus misalkan 75, 65, 98, 42 misalkan. Terus 30 misalkan. Ada yang nilainya 74, 86, 90, 80. Misalkan udah 90, 80, terus nilainya yang terakhir itu misalkan 100, jadi nilai yang terbesar harusnya 100 ya. Bentar. Nah, di sini akan muncul nilai-nilainya. Dari mulai tadi siapa namanya ya tadi ya? Di sini ada nilai ke-1. Iko mendapat 40, Joko mendapat 90, Jono 80, Fani 70, terus Eni mendapatkan 50. Terus Lukman 80, Hendar 100. Dari nilai-nilai ini kita bisa lihat 100 itu yang terbesar dan yang terkecil itu 30 ya. Di bawahnya ada keterangan terima kasih telah mencoba, salam Dian Novitasari. Jadi sekian praktek tentang logaritma dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton, bagi diri dan juga bagi diri saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.